Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel. Hari Rabu, 3 Januari 2024. Kembali kami akan sampaikan review saham hari ini ya, dengan didahului dua pernyataan kami. Pernyataan pertama adalah pernyataan bebas dari benturan kepentingan atau no conflict of interest. Demikian pernyataan kami. Materi video ini hanya memberikan informasi dan bebas dari benturan kepentingan atau no conflict of interest. Karena kami tidak memiliki saham yang disebutkan di dalam video ini. Tidak tertutup kemungkinan setelah video ini dipublish dan atau setelah hari ini, kami bisa saja memiliki saham tersebut. Kemudian pernyataan kami yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Materi video ini hanya memberikan informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau ajakan kepada siapapun untuk membeli atau menjual efek tertentu. Keputusan melakukan transaksi efek sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal. Demikian pernyataan disclaimer kami. Selanjutnya kita akan masuk ke saham yang akan kita review ya. Di sini kami akan menyampaikan saham PT OBM Drill Chem Tbk dengan kode saham OBMD. Atau kita baca saja selanjutnya adalah OBM. Kita lihat terlebih dahulu profil dari OBM. PT OBM Drill Chem Tbk atau OBMD, atau kita baca saja OBM, adalah pemasok pribadi adiktif sirkulasi kerugian, khusus untuk industri pengeboran global. OBM adalah pemimpin dunia dalam penggunaan teknologi berbasis serat untuk mencegah kerugian selama proses pengeboran. Dan kami telah mengembangkan rangkaian produk yang unik yang terbukti menghemat banyak waktu dan biaya pelanggan kami melalui optimalisasi produktivitas sumur dan ekstraksi zona pembayaran. Ya, jadi OBM ini adalah pemasok adiktif sirkulasi kerugian khusus untuk industri pengeboran global. Adapun alamat OBM ada di Gedung Dipo Business Center, lantai 7, Suite 7E, Jalan Gatot Subroto, Kapling 50-52, Jakarta 10260. Kemudian kita lihat key stat-nya. Kalau kita lihat laba bersih ya dari OBM di 2023 untuk periode kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal 1 2022. Laba OBM naik 12 miliar dari 6 miliar ya, jadi naik 100%. Kemudian untuk periode kuartal 2, laba OBM naik 12 miliar dibandingkan kuartal 2 2022 sebesar 7 miliar. Dan untuk kuartal ketiga, laba OBM juga naik menjadi 17 miliar di 2023 dibandingkan kuartal 3 2022 sebesar 4 miliar. Sehingga jika disetahunkan, laba OBM untuk di 2023 diproyeksikan sebesar 55 miliar dibandingkan dengan laba bersih 2022 sebesar 8 miliar. Ya, jadi ada peningkatan dari laba bersih OBM. Kemudian kita akan masuk ke perbandingannya. Di sini kami hanya menyoroti beberapa indikator fundamental daripada OBM. Yang pertama adalah current PE ratio, baik yang disetahunkan maupun 12 bulan terakhir. PE ratio dari OBM sebesar 3,97 untuk disetahunkan dan sebesar 6,93 untuk 12 bulan terakhir. Jadi terlihat di sini bahwa PE daripada OBM ternyata jauh lebih rendah atau menjadi lebih murah dibandingkan industri dan sektornya ya, termasuk juga jika dibandingkan dengan kompetitor
yang ditampilkan di sini, yaitu INCF, SWOT, dan Peton. Kemudian kalau kita lihat dengan current price to book value-nya atau PBV-nya, ya, PBV daripada OBM juga lebih rendah dibandingkan dengan industri dan sektornya, di mana OBM sebesar 1,43 kali, sedangkan industrinya 1,85 kali, dan sektornya juga 1,85 kali. Selanjutnya kita coba lihat net profit margin-nya, ya. Net profit margin dari OBM untuk kuartal terakhir sebesar 40,43%, jauh tinggi dibandingkan dengan industrinya sebesar 7,4% dan sektornya 7,4%. Kemudian kalau kita lihat return on equity-nya, OBM mencetak 20,59%, jauh di atas industrinya dan sektornya yang masing-masing sebesar 4,78%. Terakhir kita akan lihat cash flow from operation. Apakah OBM mampu menghasilkan cash dari operasionalnya saja? Cash flow from operation dari OBM sebesar 10,5 miliar. Ya, memang masih lebih kecil dibanding industri dan sektornya. Namun OBM ini mampu menghasilkan cash, ya, dan juga indikator fundamental berikut yang sebelumnya yang kita sebutkan juga menunjukkan OBM ini termasuk kuat secara fundamental. Oke, kita coba lihat dari PE band-nya. Oke, kalau kita lihat di sini bahwa rata-rata standar deviasi PE dari OBM adalah sebesar 13,3, ya. Jadi sedangkan untuk PI-nya sekarang ada di 6,93. Jadi artinya OBM ini under value, ya. Jadi harganya sekarang masih jauh di bawah nilai intrinsiknya, ya, atau mean dari PI standar deviasinya. Jadi rekomendasinya harusnya beli. Sekarang kita akan melihat teknikalnya. Oke, di sini kami menggunakan indikator linear regresi dan relative strength index, ya, dan juga Fibonacci retracement, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, OBM ini ada di antara, ya, garis Fibo 38,2% dan 23,6%, ya. Jadi kami melihat di sini bahwa OBM, ya, dapat dibeli di harga 258, ya, 258 sampai dengan 270, ya. Artinya jika OBM ini tembus di bawah 258, dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian dengan area beli di 258 sampai dengan 270, ya. Dengan 270. Dengan target harga di 282 sampai dengan 296. 282 sampai dengan 296. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensi dan mohon tetap dukung kami, ya, dengan berikan like, subscribe, ataupun menonton materi kami ini agar kami tetap semangat dalam memberikan materi-materi selanjutnya. Sebagai manusia biasa, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami ini. Kritik dan saran dapat juga disampaikan di kolom komentar. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.